Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video ini dan makalah kami ini. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Kami di sini ingin menjelaskan tentang kalimat efektif. Yang saya hormati dosen pengampu Bahasa Indonesia yaitu Bapak Abdul Hafiz Rangkuti MPD, dan yang saya sayangi teman-teman yang telah menonton video ini. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Adapun pengertian kalimat efektif menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Nasution Rohmadi dan Wahyudi, mereka beranggapan bahwa kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian menurut Arifin, beliau beranggapan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria yang jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Kemudian menurut Akadiah, Arsjad, dan Ridwan, mereka beranggapan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata dan frasa yang tidak diperlukan lagi. Untuk menghindari pemborosan kata dalam kalimat, salah satunya, 1. Menghindari unsur yang sama dalam majemuk. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. 3. Menghindari penjamakan pada kata jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Abdul Khalik sebagai pembaca ketiga yang ingin menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadanan. Adapun yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran dan gagasan dalam struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan memiliki beberapa ciri seperti berikut. Yang pertama, kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, beberapa kata penghubung intra-kalimat kepararelan. Yang kedua, kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan dan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Hal ini berarti kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan bentuk seterusnya harus juga menggunakan bentuk nominal. Kemudian kalau pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Yang ketiga itu ada kehematan. Sementara yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, fase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Tetapi itu sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Penghematan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, hindari penjamakan kata-kata yang sudah. 4. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda, tepat dalam pilihan kata. 5. Kepaduan kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini ciri-ciri kalimat yang padu. 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. 2. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, erga, serta tertib dalam kalimat yang berprediksi persona. 3. Kalimat padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara
predikat kata kerja, transit, dan objek penderita. 6. Kologisan. Adapun yang dimaksud dengan kologisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal. Dalam tulisan kologisan, sebuah kalimat ditandai juga oleh penggunaan ejaan yang benar, yakni ejaan yang disempurnakan.